Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo hai semuanya. Kembali lagi bersama aku Reta membuat di learning journal ke pertemuan keempat ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Marta Nur Fadila dengan NIM 2331140 ya. Di sini aku mau membuat learning journal di pertemuan keempat. Nah, di pertemuan keempat ini seperti biasa sebelum membahas presentasi, kita selalu ada maju 3 orang secara acak ya. Yang kemarin kepilih di hari Senin itu ada Naila, ada Tenafisa, dan juga ada Talia. Nah, untuk Naila ini membahas tentang kultum puasa, dan Talia sama Tenafisa ini membahas tentang kesehatan mental, teman-teman. Nah, untuk di pembahasan presentasinya itu membahas tentang metode dan teknik dasar dalam public speaking, teman-teman. Public speaking itu adalah kemampuan berbicara di depan orang banyak ya, melalui pesan, menyampaikan pesan atau informasi pada audiens dengan jelas dan efisien. Dalam public speaking terdapat komponen-komponen penting, yaitu yang pertama ada komunikator atau pembicara, dan yang kedua itu ada pesan yang disampaikan, dan yang ketiga itu ada media sebagai sarana pembicara, dan yang keempat itu ada audiens sebagai penerima pesan, dan yang kelima itu ada pembalik dari audiens. Semua komponen-komponen ini berkaitan banget sama komponen penting komunikasinya kita tetap berjalan dengan baik. Dalam public speaking juga dapat metode-metode public speaking nih teman-teman, yang pastinya penting juga dong. Yang pertama itu impromptu, yang berbicara secara spontan dengan jelas. Dan yang kedua itu ada manuskrip, berbicara naskah dalam membaca skrip. Yang ketiga ada imolator, itu berbicara dalam menghafal materi yang akan disampaikan. Yang keempat itu ada ekspentoral, menyiapkan garis besar materi sebelum pembicaraan itu dimulai. Teman-teman, dalam public speaking juga terdapat teknik-tekniknya loh. Yang pertama itu ada teknik verbal, yaitu penggunaan dalam kata-kata pembicara. Yang kedua yaitu ada teknik vokal, yaitu untuk mengatur suara, intonasi, dan volume saat berbicara. Yang ketiga itu ada visual, itu berbicara menggunakan bahasa tubuh. Jadi kita nggak cuma hanya gerak berbicara aja, tapi kita menggunakan gerak tangan juga, berbicara body language juga, agar tidak terlihat kaku. Dan pastinya dalam public speaking itu mempunyai struktur isinya juga loh. Ya, yang pertama itu ada pembukaan, teman-teman. Untuk di pembukaan ini kita menarik audiens biar lebih semangat atau terhibur terlebih dahulu. Jadi nggak cuma langsung asal pembahasan, itu terlihat lebih kaku ya. Jadi kita pastinya pertama-tama itu pembukaan dulu, kayak misal kalau lagi pidato kita penyambutan dewan-dewan juri misal seperti itu, dan menanyakan kabar agar lebih tidak terlihat kaku ya. Yang kedua itu ada diisi, teman-teman. Untuk diisi ini kita menyampaikan materi-materi apa aja yang kita akan sampaikan ya. Jadi apa yang kita ingin berbicara itu kita akan sampaikan, itu isinya ya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa diselipkan dengan games agar lebih menarik, tidak terlihat kaku kepada audiensnya. Jadi audiensnya nggak fokus kita terus gitu sampai merasa bosen. Biasanya suka ada kayak pidato yang menyampaikan isinya, materinya, sampai itu bosen banget. Dia itu tidak menang gamesnya. Jadi agar lebih menarik gitu loh, kalau menggunakan games dalam pembahasannya tidak terlihat takut. Nah, yang ketiga itu ada di penutup. Yang penutup ini menjelaskan tentang kesimpulan ya. Ada gamesnya juga tentunya. Kalau kalian mau menyelipkan dengan games agar tidak terlihat kaku lagi, itu bisa banget teman-teman ya. Nah, untuk di penutup itu menutup dengan kata doa atau ucapan-ucapan terima kasih kepada audiens yang sudah mendengarkan. Jadi itu saja yang saya akan sampaikan presentasi di pertemuan kelompok kedua dengan learning journal di pertemuan keempat. Nah, untuk kesimpulan di presentasi kelompok 2, saya akan menjelaskan itu tidak hanya berbicara di depan orang, tetapi juga menggunakan teknik, ada struktur, ada metode-metode. Jadi tidak asal berbicara ya teman-teman ya.
Gitu saja yang saya akan sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.